Dan terjadilah ketika manusia mulai bertambah banyak di muka bumi, dan bagi mereka lahirlah anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat anak perempuan manusia, bahwa mereka cantik-cantik, dan mengambil istri-istri yang mereka pilih. Ada raksasa di bumi pada masa itu, dan juga setelah itu, ketika anak-anak Allah datang kepada anak-anak perempuan manusia, kemudian melahirkan anak-anak bagi mereka, maka anak-anak itu menjadi orang-orang perkasa, orang-orang yang termasyur. Kitab Kejadian berisi beberapa mitos asal-usul yang paling terkenal dalam budaya Barat. Penciptaan langit dan bumi, Adam dan Hawa memakan buah terlarang di Taman Eden, dan perintah kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera, serta mengumpulkan 2 dari setiap hewan untuk bertahan hidup dari banjir besar. Namun tersembunyi di antara kisah-kisah yang lebih terkenal ini adalah kisah yang menarik dan agak membingungkan tentang malaikat jatuh dan ras manusia super raksasa yang berkeliaran di bumi. Seluruh kisah liar ini terkandung hanya dalam 3 ayat di awal kitab Kejadian pasal 6. Dalam bahasa Ibrani aslinya, istilah untuk para raksasa dan manusia perkasa ini adalah Nephilim, yang berasal dari kata Ibrani nafal, yang artinya jatuh. Dalam pengertian ini, ras raksasa yang lahir dari persatuan yang tidak suci antara anak-anak ilahi, yaitu para malaikat, dan anak perempuan manusia yang fana, lebih baik diterjemahkan sebagai yang jatuh. Meskipun Nephilim raksasa hampir tidak disebutkan dalam narasi Kejadian, mereka menjadi subjek yang sangat menarik dalam literatur apokaliptik kemudian, khususnya kitab Henokh. Dalam teks tersebut yang tidak dimasukkan ke dalam Alkitab, sekelompok malaikat yang bernafsu bersekongkol untuk meniduri wanita manusia, melahirkan ras raksasa yang sangat merusak ciptaan, sehingga tidak ada pilihan selain mengirimkan air bah untuk membersihkan bumi. Ada 2 kemungkinan yang menjadi alasan mengapa kisah Nephilim dalam kitab Kejadian sangat singkat. Ini bisa berupa cerita yang lebih panjang, namun terpotong dalam teks, atau cerita tersebut sangat umum sehingga tidak dituliskan semuanya. Di timur dekat kuno dan dunia Mediterania, terdapat mitos-mitos lama tentang para dewa yang jatuh cinta dengan perempuan manusia, melakukan hubungan dengan mereka, dan melahirkan setengah dewa dengan ukuran, kekuatan, dan kekuasaan manusia super. Dalam mitos Yunani kuno misalnya, Zeus menjadi ayah dari pahlawan Hercules atau Herakles dari pertemuannya dengan manusia cantik Almene. Tokoh-tokoh setengah dewa tersebut adalah orang-orang perkasa pada zaman dahulu dan orang-orang yang termasyur yang disebutkan dalam kitab Kejadian. Dan teks ini memberikan penjelasan singkat tentang bagaimana hal-hal tersebut terjadi. Mereka adalah manusia super karena apa yang diwakili adalah sesuatu yang tidak pernah dirancang. Mereka adalah campuran antara makhluk yang seharusnya tinggal di surga dan makhluk yang seharusnya ada di bumi. Nephilim bukanlah makhluk ilahi, dalam artian mereka sedang menuju kembali ke surga, jadi seperti berputar-putar di bumi dengan cara yang aneh. Kisah Nephilim dalam Kejadian 3 ayat hanya mengisyaratkan gagasan bahwa persatuan itu adalah sebuah pelanggaran. Namun kemudian para penulis menjalankan gagasan itu dan memperluas tokoh-tokohnya dengan memasukkan sekelompok malaikat pemberontak dan berdosa yang disebut para pengamat atau The Watcher. Dalam teks yang dikenal sebagai kitab Henokh, yang kemungkinan ditulis antara tahun 300 dan 200 sebelum Masehi, sekelompok 200 malaikat yang dipimpin oleh malaikat Samyaza dan Azazel, yang kemudian dianggap sebagai iblis dan kadang-kadang diidentifikasi sebagai iblis atau sebagai salah satu pemimpinnya. Mereka menyusun rencana untuk mengambil istri dari putri manusia yang cantik dan menawan. Mereka tahu bahwa apa yang dilakukan adalah sebuah dosa besar, sehingga para pengamat membuat perjanjian untuk menindaklanjutinya dengan segala cara dan menanggung akibatnya bersama-sama. Malaikat pemberontak berasal dari kata yang berarti terjaga, terkadang diterjemahkan sebagai orang yang telah terbangun. Namun lebih sering mereka disebut para pengamat, karena tugasnya sebagai malaikat adalah untuk tetap waspada dan mengawasi umat manusia. Kemudian dalam kitab Henokh, bahkan malaikat yang setia pun disebut pengamat, namun nama tersebut sebagian besar diasosiasikan dengan orang jahat. Dalam kitab Henokh, Nephilim yang diperanakan oleh para pengamat dan wanita manusia bukanlah pria termasyur yang heroik dalam kitab Kejadian, melainkan raksasa besar yang tingginya lebih dari 3000 meter. Dalam rasa lapar yang tak terpuaskan, Nephilim yang mengerikan memakan semua makanan manusia, dan ketika makanannya habis, mereka mulai memangsa manusia itu sendiri. Para pengamat tidak hanya membawa para raksasa yang haus darah ini ke bumi,
Namun mereka juga mengungkapkan rahasia gaib kepada umat manusia. Mereka bertentangan dengan mengajarkan manusia tidak hanya berbagai seni kreatif, namun pengetahuan dan teknologi, pertanian, penggunaan kosmetik, metalurgi, kedokteran, astrologi, astronomi, dan masih banyak lagi, juga merupakan anugerah dari para pengamat kepada umat manusia. Sayangnya, para pengamat juga mengajari manusia cara berperang, dan timbul banyak kefasikan. Umat manusia melakukan percabulan, mereka disesatkan dan menjadi rusak dalam segala jalannya. Dan ketika manusia binasa, mereka menangis, lalu seruan mereka naik ke surga. Baru pada saat itulah, para malaikat diperintahkan untuk memperingatkan Nuh tentang datangnya air bah, yang dimaksudkan untuk memulihkan bumi yang telah dirusak oleh para pengamat. Selanjutnya, para malaikat setia diperintahkan untuk menghancurkan semua roh kaum reprobat dan anak-anak para pengamat, karena mereka telah menganiaya umat manusia. Hancurkan semua kejahatan dari muka bumi, dan biarkan setiap perbuatan jahat berakhir. Dalam Kejadian pasal 3, Adam dan Hawa disalahkan karena membawa dosa ke dunia ketika mereka memakan buah terlarang dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kemudian dalam kitab Kejadian, umat manusia dibinasakan melalui banjir besar karena kejahatan mereka dan menyesali penciptaan manusia. Nuh adalah satu-satunya orang yang saleh di bumi, jadi dia dan keluarganya diampuni. Faktanya, beberapa ahli berpendapat bahwa anak-anak perempuan yang disebutkan dalam bagian Kejadian itu adalah perempuan-perempuan fasik yang merupakan keturunan Kain, sedangkan anak-anak Allah adalah laki-laki yang merupakan keturunan Set yang saleh. Baik Kain maupun Set adalah anak-anak Adam dan Hawa. Namun kitab Henokh melukiskan kisah asal mula dosa yang sangat berbeda. Di sini bukan manusia yang mengacaukan segalanya, tapi para pengamat dan keturunan mereka yang keji. Terdapat kepercayaan umum mengenai pertarungan kosmik antara kekuatan baik dan kekuatan jahat yang diwakili di sini oleh para pengamat. Dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambarnya dan mereka baik, tetapi para malaikatlah yang mengacaukan semuanya. Alasan mengapa ada kejahatan di dunia adalah karena makhluk-makhluk ilahi ini. Namun pada kenyataannya, kisah para pengamat dan Nephilim mendapat tempat di belakang, dan kitab Henokh diturunkan ke literatur non-kanonik yang pengarangnya dipertanyakan. Alkitab berbicara tentang masa ini sebagai zaman kekejian. Pada masa itu di bumi terdapat Giborim atau raksasa serta Nephilim. Sebagian terjemahan menganggap keduanya sama. Raksasa-raksasa ini adalah keturunan dari anak-anak Allah yang kadang-kadang ditafsirkan sebagai malaikat yang turun dari surga untuk melahirkan bagi mereka melalui perempuan dunia yang fana. Kitab Kejadian menyebut mereka pahlawan-pahlawan dari masa lampau, kaum laki-laki yang terkenal. Air bah dikirimkan untuk memusnahkan seluruh kehidupan kecuali Nuh, keluarganya, dan hewan-hewan yang dimasukkan ke dalam bahtera. Namun kaum Nephilim yang arti harfiahnya diterjemahkan sebagai yang jatuh, muncul kembali di kemudian hari dalam kisah Alkitab, yaitu dalam kitab Bilangan. Mengapa para iblis melakukan hal semacam itu? Alkitab tidak secara khusus memberi jawaban. Roh-roh tersebut jahat adanya, makhluk-makhluk sesat, sehingga tidak ada yang mereka lakukan yang dapat mengejutkan orang. Mengenai apa motivasinya, spekulasi yang paling mungkin adalah bahwa para iblis tersebut berusaha mengotori garis darah manusia. Menurut Ibrani dan legenda-legenda lainnya, termasuk kitab Henokh dan tulisan-tulisan bukan Alkitabiah, mereka adalah ras orang-orang raksasa dan orang-orang gagah perkasa yang melakukan perbuatan amat jahat. Ukuran dan kekuatan mereka yang besar kemungkinan datang dari campuran DNA iblis dengan gen manusia. Nephilim adalah salah satu alasan utama terjadinya banjir besar pada zaman Nuh. Lalu apa yang mencegah para iblis menghasilkan lebih banyak Nephilim pada zaman sekarang? Kelihatannya persetubuhan antara para iblis dengan manusia telah diakhiri dengan menempatkan mereka di jurang yang paling dalam, dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Namun jelas bahwa tidak semua roh jahat berada dalam penjara pada saat ini. Berarti pastilah ada sekelompok roh jahat yang melakukan kejahatan yang lebih keji dibandingkan dengan kejatuhan yang mula-mula. Kemungkinan para pengamat yang berhubungan dengan manusia perempuan inilah yang diikat dengan belenggu abadi. Hal ini akan mencegah lebih banyak roh jahat mencoba melakukan tindakan semacam itu, sehingga tidak ada lagi kelahiran membingungkan seperti Nephilim yang akan kembali merusak bumi.